Halo semua, izin perkenalkan diri. Nama saya Samuel Belasan Siregar dengan NPM 211506092. Di sini untuk menyelesaikan tugas dari praktikum sistem operasi, saya akan menjelaskan tentang proses dan thread. Pembahasan kita ada apa itu proses, apa itu thread, dan percobaan dari CPU simulator. Menurut modul, proses adalah program yang dijalankan sebuah proses. Sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya, bisa berupa CPU, memori, file, dan perangkat I/O. Sistem operasi mengalokasikan sumber daya ketika proses dibuat, diproses atau dieksekusi, dan saat berhenti bekerja, sistem sumber daya itu akan dipulihkan dan dapat digunakan kembali. Pada proses terdapat beberapa kondisi. Yang pertama ada kondisi new, yaitu saat proses baru dibuat. Proses running, yaitu saat proses sedang dijalankan. Proses wait, yaitu proses menunggu untuk dijalankan. Proses ready, yaitu proses siap dilaksanakan. Dan proses terminated, yaitu proses berhenti atau diberhentikan. Berikutnya ada beberapa jenis proses. Di dalam proses terdapat thread untuk menjalankan proses. Sini jenis-jenis prosesnya ada one process one thread, yaitu dalam satu proses hanya terdapat satu thread. One process multiple thread, itu satu proses ada beberapa thread di dalamnya. Multiple process, one thread per proses, ada beberapa proses tapi tiap proses hanya memiliki satu thread. Dan multiple process, multiple thread per proses, beberapa proses dan tiap proses memiliki beberapa thread. Nah, di sini ada thread. Menurut modul, thread itu unit dasar pemanfaatan CPU. Sebuah thread dalam proses menjalankan satu tugas job pada satu waktu. Nah, tradisionalnya, tiap proses hanya memiliki satu thread, hingga program hanya menjalankan satu tugas dalam satu waktu. Namun jika proses memiliki beberapa thread, maka prosesnya dapat dijalankan dan akan dijalankan beberapa tugas pada satu waktu. Hal ini disebut multi-threading. Ini contohnya, pada single threading, kita mengetik sesuatu, word processing, satu thread akan berjalan dalam satu proses. Setelah thread itu selesai berjalan, berikutnya thread akan menjalankan proses untuk mengecek grammarnya. Setelah pengecekan selesai, barulah si thread bisa melakukan crossword kembali atau menyelesaikan tugasnya. Nah, berikutnya ada single thread dan multi thread. Ini penjelasan sebelumnya. Di single thread hanya mengeksekusi satu thread pada satu waktu. Yang multi thread mengeksekusi sejumlah thread dalam satu waktu. Model multithreading dukungan thread disediakan pada tingkat user, yaitu user thread atau tingkat kernel untuk kernel thread. User thread disediakan oleh kernel thread dan diatur tanpa dukungan kernel, sedangkan kernel didukung dan diatur langsung oleh sistem operasinya. Hubungan antara user thread dan kernel thread terdiri dari 3 model relasi. Di sini yang pertama ada many to one, yaitu beberapa user thread dialokasikan ke satu kernel thread. One to one, tiap user thread memiliki satu kernel thread. Dan many to many, beberapa user thread memiliki beberapa kernel thread. Berikutnya akan melakukan percobaan dari CPU simulator. Pertama ada percobaan ini. Kita copy dulu. Kita buka CPU simulator. Kita membuka compiler. Dihapus dulu. Kita copy. Kita compile. Lalu kita load in memory. Oke. Berikutnya kita compile lagi. Kita copy kode program thread 2. Kita copy. Langsung kita compile lagi. Kemudian kita load in memory. Berikutnya kita buka host operasinya. Kita dari program tadi kita create new process. Ini
thread test 1 dan thread test 2. Setelah kita create new process, pertama kita akan sesuai pada modul, kita pastikan penjadwalannya round robin 10 tick dengan kecepatan maksimulasi maksimum. Kita klik round robin, tick 10 tick dan kecepatannya fast. Langsung kita start. Nah, kita kembali dulu ke input-outputnya. Nah, outputnya terdapat in main, dan in thread 2. In main dan in thread 2 merupakan output dari test thread yang pertama, dan in main yang pertama merupakan output dari in test thread yang kedua. Jadi dalam output ini terdapat tiga proses, yaitu in main, in thread 2, dan satu thread, yaitu thread in thread 2. Ya, setelah kita mendapatkan output, untuk menghentikan proses yang sedang berjalan, pertama kita klik dulu di ininya, langsung kita kill. Nah, maka prosesnya akan berhenti berjalan. Sekian penjelasan tentang sistem proses dan thread dari saya Sandro. Terima kasih.